Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai ekosistem ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tingkatan dalam organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi dalam ekosistem ini terbagi atas individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang pertama yaitu individu. Individu ini adalah satu satuan makhluk hidup ya. Berarti jumlahnya itu hanya satu makhluk hidup. Nah, itu disebut dengan individu. Oleh karenanya penyebutannya itu biasanya seekor harimau atau setangkai bunga teratai. Gitu ya, bukan kumpulan hewan harimau, tapi seekor. Nah, itu disebut dengan individu. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi ini berarti kumpulan dari beberapa individu yang menempati tempat yang sama atau wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama. Berarti jumlahnya tidak hanya satu, yaitu lebih dari satu dengan jenis yang sama dan di tempat yang sama dengan wilayah yang sama. Itu disebut juga dengan populasi. Contohnya misalkan kumpulan-kumpulan jerapah atau disebut juga populasi jerapah atau beberapa pohon jagung. Nah, itu berarti populasi pohon jagung. Selanjutnya adalah komunitas. Komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang kalian temukan di dalam gambar ini, yaitu kan berarti ada populasi jerapah dengan populasi jagung. Misalkan mereka itu menempati satu tempat atau satu wilayah yang sama. Nah, mereka ini disebut dengan komunitas. Artinya, di dalam komunitas itu terdapat beberapa kumpulan dari populasi. Selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi atau membentuk suatu hubungan timbal balik. Nah, dalam suatu habitat atau tempat tinggal itu kan terdapat kumpulan-kumpulan makhluk hidup atau komunitas-komunitas dari makhluk hidup. Nah, tetapi di dalamnya itu tidak hanya terdapat makhluk hidup saja. Nah, di dalamnya juga terdapat makhluk tak hidup atau benda-benda mati seperti air, tanah, cahaya matahari, gas-gas. Nah, mereka itu antara abiotik dengan biotik, antara organisme dengan benda tak mati itu saling berkaitan, saling membutuhkan. Berikut macam-macam ekosistem. Berdasarkan proses pembentukannya, ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini terbentuk secara alami, terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti ekosistem sungai, ekosistem hutan, ekosistem gurun, dan lain sebagainya. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena campur tangan manusia, bukan secara alami. Contohnya seperti ekosistem di dalam akuarium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi dalam ekosistem, di mana di dalamnya itu terdapat rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Yang pertama kita akan membahas mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan, yang di dalamnya itu biasanya terdapat produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Kemudian ada konsumen final atau konsumen puncak yang kemudian diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, rantai makanan ini akan selalu berjalan. Nah, dia itu disebut juga dengan siklus kehidupan. Jadi, semuanya itu saling membutuhkan. Kita perhatikan gambar ya. Di
Di sini ada produsen, dan yang berperan sebagai produsen ini adalah tanaman atau rumput. Kenapa sih tanaman atau rumput? Karena mereka itu mempunyai zat warna hijau atau klorofil, sehingga mereka dapat menghasilkan makanannya sendiri dan disebut produsen. Sedangkan konsumen primer ini biasanya dia adalah herbivora ya, pemakan tumbuhan. Nah, di sini contohnya adalah belalang. Sedangkan konsumen sekunder ini biasanya dia adalah pemakan daging atau karnivora. Kemudian ada ular juga nih di sini. Ular dan juga katak ini berperan sebagai konsumen 2 dan 3 ya, konsumen tersier dan juga konsumen sekunder. Nah, mereka itu adalah pemakan daging. Selanjutnya, ular ini dimakan oleh elang, di mana elang ini berperan sebagai konsumen final. Nah, biasanya yang berperan sebagai konsumen final ini adalah dia itu pemakan omnivora atau pemakan segala. Kemudian elang itu mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dan biasanya yang berperan sebagai dekomposer ini adalah jamur atau bakteri. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Nah, di dalam jaring-jaring makanan ini terdapat kumpulan-kumpulan atau berbagai macam dari rantai makanan. Artinya tidak hanya satu jenis rantai makanan ya, tapi ada beberapa rantai makanan. Contohnya misalkan di sini produsennya itu padi. Nah, padi dimakan oleh konsumen satu yaitu tikus, kemudian tikus dimakan oleh konsumen dua yaitu ular, kemudian ularnya dimakan oleh konsumen tiga yaitu elang. Nah, bisa jadi konsumen satunya itu adalah belalang, di mana belalang ini memakan padi atau rumput. Nah, kemudian belalang ini dimakan oleh katak dan kataknya dimakan oleh elang. Nah, jadi di dalam jaring-jaring ini tidak hanya terdapat satu rantai makanan, tetapi ada beberapa rantai makanan. Selanjutnya yaitu piramida makanan. Piramida makanan ini adalah tingkatan atau tropik dari peristiwa makan dan dimakan. Nah, biasanya tropik 1 itu atau tropik yang paling bawah itu adalah yang jumlahnya yang paling terbanyak, biasanya adalah produsen. Kemudian tropik yang kedua ini jumlahnya lebih sedikit lagi dari tropik pertama, dan begitu juga seterusnya. Jadi tropik yang paling atas atau tingkatan yang paling atas ini biasanya jumlahnya semakin sedikit. Selanjutnya ada macam-macam simbiosis, di mana simbiosis ini terbagi atas 3, yaitu mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Berikut contoh dari simbiosis mutualisme. Bunga dan kupu-kupu ini merupakan contoh dari simbiosis mutualisme, di mana kupu-kupu ini mengambil nektar atau madu dari bunga tersebut dan bunga ini merasa terbantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Jadi antara bunga dan kupu-kupu ini adalah simbiosis mutualisme, yaitu keduanya saling diuntungkan. Kemudian simbiosis komensalisme. Contohnya adalah ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora ini hidupnya selalu berdampingan dengan ikan hiu karena ikan remora mengambil sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Dan ikan hiunya tidak merasa terganggu atau tidak merasa dirugikan dengan adanya ikan remora di sekelilingnya. Nah, jadi hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora ini adalah simbiosis komensalisme. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk ini menghisap darah dari tubuh manusia dan merugikan manusia karena darahnya dihisap oleh nyamuk dan badannya jadi gatal. Nah, jadi hubungan nyamuk dan manusia ini adalah simbiosis parasitisme, di mana satu organisme diuntungkan tetapi organisme lainnya merasa dirugikan. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa untuk kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Di sini ada tugas pertama yaitu esai, kemudian tugas keduanya berupa praktek. Kalian lakukan pengamatan dari gambar tersebut, dan yang selanjutnya adalah kalian melakukan pengamatan ekosistem dari gambar yang telah Ibu sediakan. Jangan lupa dikerjakan di kertas folio dan dikumpulkan hari Rabu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.